Bayangkan suasana Indonesia di akhir tahun ke-1997, rakyat hidup dalam kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pasar-pasar, harga kebutuhan pokok tiba-tiba melambung tinggi. Beras yang biasanya terjangkau, kini seolah menjadi barang mewah. Minyak goreng, gula, bahkan bahan bakar melonjak tajam. Banyak orang terpaksa mengurangi makan. Sebagian lainnya bahkan tidak mampu membeli bahan pokok sama sekali. Semua ini bermula dari krisis moneter Asia yang melanda hampir seluruh negara di kawasan. Nilai tukar rupiah yang semula stabil di angka Rp2.500 per dolar Amerika, tiba-tiba anjlok tak terkendali. Dalam hitungan bulan, rupiah jatuh ke Rp10.000, bahkan sempat menyentuh Rp15.000 per dolar. Industri lumpuh, perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di balik semua itu, masyarakat sadar ada yang lebih dalam dari sekadar krisis ekonomi. Ada rasa jenuh, ada amarah yang terpendam terhadap kekuasaan. Orde Baru yang sudah terlalu lama bercokol. Selama lebih dari 3 dekade, Presiden Soeharto memimpin negeri ini dengan tangan besi. Banyak yang memandang beliau sebagai bapak pembangunan, tapi tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai simbol ketidakadilan, simbol dari kekuasaan yang terlalu lama bertahan. Di tahun-tahun itulah, kata-kata seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut KKN menjadi momok yang menempel erat pada rezim Orde Baru. Masyarakat melihat betapa kelompok kecil di lingkaran kekuasaan menikmati fasilitas dan kekayaan, sementara rakyat kebanyakan harus bergulat dengan kesulitan hidup. Awal tahun 1998, bara perlawanan mulai menyala di kampus-kampus. Mahasiswa yang sejak lama dikenal sebagai kekuatan moral bangsa turun ke jalan. Mereka bukan hanya menuntut solusi krisis ekonomi, tapi juga menginginkan sesuatu yang lebih besar. Reformasi total. Suara mereka jelas, hentikan KKN, tegakkan keadilan, dan turunkan Soeharto. Demonstrasi demi demonstrasi mewarnai kota-kota besar. Yogyakarta, Bandung, Medan, dan terutama Jakarta. Spanduk-spanduk besar terbentang. Orasi berkumandang lantang di bawah terik matahari. Namun, jawaban dari aparat justru berupa tembakan gas air mata, pukulan pentungan, dan derap sepatu pasukan keamanan. Suasana makin panas. Puncaknya terjadi pada 12 Mei tahun 1998. Hari itu, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai. Mereka tidak membawa senjata, tidak berniat merusak, hanya ingin menyuarakan keadilan dan perubahan. Namun, sore hari yang seharusnya damai itu berubah menjadi duka. Tiba-tiba, suara letusan senjata menggema, suasana panik. Mahasiswa berlarian mencari perlindungan. Namun peluru tajam telah lebih dulu menghantam tubuh mereka. 4 mahasiswa gugur di tempat. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sai. Darah mereka membasahi tanah kampus Trisakti, meninggalkan luka yang dalam di hati bangsa ini. Kabar kematian mereka menyebar cepat ke seluruh Indonesia. Foto dan cerita tentang tubuh mahasiswa yang terbaring tak bernyawa menjadi api yang membakar emosi rakyat. Tragedi Trisakti bukan lagi sekadar kasus penembakan, tapi simbol bahwa suara rakyat telah dibungkam dengan darah. Dan sejak malam itu, Jakarta tidak lagi sama. Kematian mahasiswa Trisakti menjadi pemicu. Dalam hitungan hari, amarah rakyat meledak menjadi kerusuhan besar-besaran. Episode ini berakhir dengan satu kalimat yang menggema di hati setiap orang. Apakah ini awal dari runtuhnya sebuah rezim? Tanggal 13 Mei tahun 1998, Jakarta berubah. Udara sore itu dipenuhi ketegangan. Kematian 4 mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya membangkitkan amarah rakyat. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka bukan lagi hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat biasa buruh, pedagang, anak muda, bahkan orang tua. Semua menuntut satu hal: keadilan. Awalnya, demonstrasi masih berjalan damai. Yel-yel bergema, spanduk turunkan Soeharto berkibar di udara. Tapi, di tengah kerumunan itu, ada bara yang siap menyala. Entah siapa yang memantik pertama kali. Tiba-tiba, pecahlah kerusuhan. Di berbagai sudut Jakarta, massa mulai merusak, membakar, dan menjarah. Gedung-gedung tinggi diselimuti asap hitam pekat. Api melalap pertokoan, pusat perbelanjaan, bahkan rumah-rumah. Jalanan penuh pecahan kaca. Suara sirine meraung, bercampur dengan jeritan ketakutan. Kerusuhan itu tidak berhenti di Jakarta saja. Medan, Solo, dan beberapa kota lain ikut bergolak. Seakan seluruh negeri berada dalam kobaran api. Namun, yang paling menyayat hati adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa warga keturunan Tionghoa. Di tengah kekacauan, mereka menjadi sasaran amarah massa.
Toko-toko milik etnis Tionghoa dijarah, rumah mereka dibakar. Ratusan, bahkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Lebih dari 1.000 nyawa melayang dalam 3 hari kelam itu. Banyak diantaranya tewas terjebak di gudang-gudang yang terbakar. Bayangkan, orang-orang berlari mencari jalan keluar, namun pintu terkunci. Jendela dipagari, api semakin besar, asap menyesakkan napas, dan akhirnya ratusan tubuh ditemukan tak bernyawa, hangus terbakar. Dan luka sejarah yang paling sulit dibicarakan hingga kini adalah isu kekerasan terhadap perempuan Tionghoa. Banyak laporan menyebut adanya pemerkosaan massal di tengah kerusuhan. Perempuan-perempuan muda menjadi korban. Sebagian cerita dibungkam, sebagian lain tak pernah tercatat secara resmi. Hingga kini, itu tetap menjadi luka yang menyayat hati bangsa. Luka yang belum sembuh dan tak pernah mendapat keadilan yang layak. Jakarta seolah menjadi kota mati. Asap hitam menggantung di udara. Bangkai mobil berserakan di jalanan. Dan suasana ketakutan menyelimuti setiap rumah. Banyak keluarga bersembunyi, menutup pintu rapat-rapat. Takut kerusuhan menyeret mereka. Di sisi lain, aparat tampak kewalahan. Tentara dan polisi tersebar di berbagai titik, tetapi tidak mampu sepenuhnya menghentikan kerusuhan. Ada yang mengatakan aparat membiarkan, ada pula yang menuduh ada skenario politik di balik semua ini. Hingga sekarang, kebenaran penuh tentang siapa dalang kerusuhan itu masih menjadi misteri yang tidak pernah benar-benar terungkap. Episode ini ditutup dengan suasana Jakarta yang kacau balau. Sebuah pertanyaan besar menggantung di langit penuh asap. Jika negara sudah tidak mampu lagi melindungi rakyatnya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari setelah kerusuhan besar 13-15 Mei tahun 1998 adalah hari-hari penuh ketidakpastian. Jakarta masih berasap, aroma sisa kebakaran masih tercium di udara. Ribuan keluarga berduka, sebagian lainnya kehilangan rumah dan mata pencaharian. Rasa takut masih menyelimuti, tetapi di balik ketakutan itu muncul satu tekad. Perubahan harus terjadi. Mahasiswa semakin berani, bukan lagi hanya berdemo di jalanan. Mereka kini bergerak ke jantung kekuasaan, gedung DPR atau MPR. Tanggal 18 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berhasil masuk dan menduduki kompleks DPR atau MPR Senayan. Sebuah momen yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Gedung megah itu, simbol kekuasaan Orde Baru, kini dipenuhi suara lantang anak muda. Mereka duduk beralaskan karpet seadanya, tidur di lenti-lenti gedung, dan bergantian berorasi. Slogan-slogan reformasi dan turunkan Soeharto menggema setiap saat. Mereka tidak membawa senjata, hanya semangat, poster, dan suara hati. Di luar gedung, rakyat mendukung. Ribuan orang ikut bergabung, memberikan makanan, air, dan doa. Televisi menyiarkan aksi itu ke seluruh negeri. Untuk pertama kalinya, rakyat melihat bahwa tembok kekuasaan ternyata bisa ditembus oleh suara bersama. Sementara itu, di istana, Soeharto semakin terdesak. Ia mencoba mencari jalan keluar. Awalnya, ia mengumumkan akan melakukan reformasi terbatas, termasuk reshuffle kabinet. Tetapi rakyat tidak lagi percaya. Janji-janji itu terdengar terlalu terlambat, terlalu sedikit untuk meredam amarah bangsa. Tekanan bukan hanya datang dari rakyat, elit politik dan militer mulai menarik dukungan. Beberapa menteri mengundurkan diri, tokoh-tokoh nasional menolak diajak kompromi. Bahkan wakil presiden saat itu, B.J. Habibie, dipandang sebagai sosok yang siap menggantikan. Dunia internasional juga ikut menekan. Krisis ekonomi membuat IMF dan negara-negara lain menuntut perubahan. Semua mata tertuju pada Indonesia. Tanggal 21 Mei tahun 1998, pukul 9 pagi. Seluruh rakyat menunggu dengan tegang. Televisi nasional menyiarkan langsung dari Istana Merdeka. Dengan wajah lelah dan suara berat, Soeharto membacakan pernyataan yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah memperhatikan surat pernyataan Wakil Presiden, maka saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Soeharto resmi mengundurkan diri. Setelah 32 tahun berkuasa, sebuah era panjang berakhir dalam satu pagi yang penuh emosi. Tangisan pecah di gedung DPR atau MPR. Mahasiswa berpelukan, rakyat bersorak, dan sebagian lain berdoa dengan haru. Ada rasa lega, tetapi juga kesedihan yang mendalam, mengingat betapa banyak nyawa dan air mata yang harus hilang untuk sampai ke titik itu. B.J. Habibie pun dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Dari hari itu, dimulailah babak baru yang disebut era reformasi. Namun,
Meski Soeharto turun, luka tragedi Mei tahun 1998 tidak pernah benar-benar sembuh. Ribuan korban jiwa, kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penderitaan warga Tionghoa masih menyisakan pertanyaan. Siapa dalang kerusuhan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mengapa keadilan tak pernah datang? Tragedi Mei tahun 1998 adalah pengingat bahwa kebebasan dan demokrasi dibayar mahal dengan darah dan air mata. Sebuah pesan bagi generasi setelahnya. Jangan pernah melupakan sejarah ini, karena di balik reformasi yang kita nikmati hari ini, ada suara mahasiswa yang gugur, ada tangis ibu yang kehilangan anak, ada luka bangsa yang tak boleh dilupakan.